Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Wayu Putri, mahasiswi Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, jurusan Sistem Informasi 15, nomor BP 19 10 11 52 61 0669. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh sistem informasi manajemen yang saya ambil, yaitu sistem pengurusan SIM. SIM adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh kepolisian kepada masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan yang ada di lalu lintas, terampil dalam mengendarai kendaraan bermotor. Hal ini juga sudah diatur dalam pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Menurut pasal 77 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan, SIM diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama yaitu SIM kendaraan bermotor perorangan untuk kendaraan pribadi, kedua yaitu SIM kendaraan bermotor umum untuk kendaraan umum. Tentunya dalam sistem pengurusan SIM terdapat beberapa prosedur yang harus kita ikuti. Yang pertama yaitu melengkapi semua persyaratan administrasi, yang kedua yaitu melakukan pendaftaran, yang ketiga mengisi formulir permohonan, yang keempat melakukan ujian, yang kelima melakukan pembayaran, yang keenam menunggu SIM yang siap dicetak. Di dalam sistem pengurusan SIM terdapat klasifikasi. Sistem pengurusan SIM termasuk ke dalam klasifikasi sistem fisik, karena dalam setiap prosesnya dapat disaksikan dan nampak oleh pemohon dan petugas Satpas, Satuan Penyelenggaraan Administrasi SIM. Tentunya di setiap sistem memiliki komponen atau elemen sistemnya. Di dalam sistem pengurusan SIM memiliki beberapa komponen. Yang pertama yaitu perangkat komputer, yang kedua yaitu pemohon pengurusan SIM, yang ketiga yaitu petugas Satpas, yang keempat fotokopi KTP pemohon, yang kelima yaitu surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani pemohon, yang keenam formulir permohonan, yang ketujuh yaitu mobil atau motor yang digunakan untuk ujian praktek, yang kedelapan kamera yang digunakan untuk mengambil foto SIM tersebut, yang kesembilan yaitu alat sidik jari dan tanda tangan pemohon, yang kesepuluh yaitu tentunya belangko SIM tersebut. Dalam sistem pengurusan SIM juga terdapat penghubung atau interface. Penghubung dari sistem pengurusan SIM ini yang pertama yaitu pemohon mendaftar ke kantor Satpas terdekat. Yang kedua yaitu petugas Satpas memberikan respon atau tanggapan dengan memberikan formulir permohonan kepada pemohon pengurusan SIM. Di dalam sistem pengurusan SIM juga terdapat batasan sistem atau boundary. Batasan sistem yang terdapat dalam sistem pengurusan SIM ini yaitu pendaftaran pembuatan SIM atau pengurusan SIM dilakukan di kantor Satpas. Di sistem pengurusan SIM juga terdapat input atau masukan. Yang pertama yaitu fotokopi KTP pemohon, yang kedua surat keterangan sehat jasmani dan rohani pemohon, yang ketiga yaitu formulir permohonan. Tentunya setiap input atau masukan pasti terjadinya proses. Proses yang terjadi dalam sistem pengurusan SIM ini ada beberapa. Yang pertama yaitu pemohon melengkapi persyaratan administrasi yang diminta seperti fotokopi KTP, surat keterangan jasmani dan rohani. Yang kedua yaitu melakukan pendaftaran. Setelah selesai melengkapi semua persyaratan administrasi yang diminta, tentunya pemohon diminta untuk mendaftarkan diri ke petugas Satpas. Yang ketiga yaitu mengisi formulir. Setelah melakukan pendaftaran, pemohon diminta untuk mengisi formulir sesuai dengan data diri masing-masing dan dengan sesuai apa yang SIM pemohon akan buat. Proses yang keempat yaitu mengikuti ujian. Di dalam sistem pengurusan SIM terdapat dua tipe ujian. Yang pertama yaitu ujian tulis dan ujian praktek. Ujian tulis ini biasanya berisi aturan-aturan yang ada di lalu lintas. Setelah ujian tulis selesai, apabila pemohon lulus dalam ujian tulis, maka akan dilanjutkan ke ujian praktek. Di sini pemohon diminta untuk mengendarai kendaraan sesuai dengan pembuatan atau pengurusan SIM yang diambil. Seperti SIM C akan diminta untuk mengendarai
sepeda motor, dan SIM A diminta untuk mengendarai mobil. Proses yang kelima yaitu melakukan pembayaran. Setelah mengikuti semua ujian dan pemohon dinyatakan lulus, maka pemohon diminta untuk melakukan pembayaran kepada petugas Satpas. Biaya pengurusan SIM biasanya berbeda tiap tingkatannya. Waktu itu saya melakukan pengurusan SIM C, memerlukan biaya lebih kurang 300.000. Tetapi, mungkin di setiap daerah berbeda-beda biaya yang dibutuhkan. Proses yang keenam yaitu menunggu SIM yang siap dicetak. Setelah melakukan pembayaran, pemohon diminta untuk menunggu di ruang tunggu agar dapat diberikan SIM yang siap dicetak tersebut. SIM biasanya siap langsung pada hari pengurusan tersebut, tetapi tergantung belangko yang dimiliki kantor Satpas tersebut apakah tersedia atau tidak. Tentunya di setiap input proses pasti adanya keluaran atau output. Tujuan dari sistem pengurusan SIM ini tentunya mendapatkan SIM tersebut yang digunakan apabila kita berkendara di jalan raya. Pengawasan atau kontrol dari sistem ini tentunya petugas Satpas, Satuan Penyelenggaraan Administrasi SIM tersebut. Baiklah, itulah informasi dan penjelasan yang dapat saya berikan mengenai sistem pengurusan SIM Surat Izin Mengemudi. Mohon maaf bila ada kesalahan informasi, tutur kata, saya minta maaf. Dan saya tidak lupa pula mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Sofika Enggari Eskom Mkom selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang telah membantu saya dalam proses pembuatan tugas ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.